hard to think it's true, but I found I'm powerless with you. Now I don't need your wings to fly. No, I don't need a hand to hold in mine this time. You held me down, but I broke free. I found the love inside of me. Now I don't need a hero to survive, 'cause I already saved my life. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Geraha Karya Muara Bulian, program studi agribisnis semester 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah perdagangan dan bisnis internasional dengan dosen pengampu Ibu Sophia SPMSI. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 2 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi lingkungan hukum, teknologi, dan politik internasional. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore mahasiswa semuanya. Siang. Nah, kita lanjutkan perkuliahan kita di materi yang berbeda dari pertemuan yang sebelumnya. Nah, sore hari ini kebetulan kita akan mempresentasikan hasil kinerja dari kelompok 2 yang disusun oleh Dwi Warasati, kemudian Rani Erlina. Nah, pada pokok diskusi hari ini kita mengangkat kajian materi tentang lingkungan hukum, teknologi, dan politik internasional. Di mata kuliah perdagangan bisnis internasional ini, nantinya para mahasiswa dapat menguasai, memahami, dan dapat menjelaskan kembali seperti apa itu lingkungan hukum, teknologi, dan politik di dalam perdagangan internasional. Nah, kali ini untuk lebih memahami materi ini kami berikan kesempatan sepenuhnya kepada Dwi Warasati dan Rani Erlina. Dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perdagangan dan bisnis internasional Ibu Sophia SPMSI, dan terima kasih kepada rekan yang telah hadir pada diskusi perkuliahan pada hari ini. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Rani Erlina. Adanya persilakan. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang lingkungan hukum, teknologi, dan politik internasional. Kekuatan hukum nasional di beberapa negara. Yang pertama yaitu lingkungan hukum. Perbedaan sistem hukum, hukum yang berorientasi ke dalam negeri, hukum yang langsung berhubungan pada transaksi bisnis, hukum yang ditunjukkan kepada perusahaan-perusahaan asing, dan dampak perusahaan multinasional terhadap negara tujuan. Yang kedua yaitu lingkungan teknologi, ketiga lingkungan politik. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang apa itu lingkungan hukum. Lingkungan hukum suatu perusahaan dalam negeri harus mengikuti hukum dan kebiasaan negara asalnya. Bisnis internasional ini menghadapi tugas yang lebih rumit. Perusahaan itu harus menaati bukan hanya undang-undang negaranya sendiri, tetapi juga undang-undang semua negara. Tujuannya yaitu tempat beroperasi. Kemudian kekuatan hukum. Kekuatan hukum yang dihadapi bisnis internasional sangat rumit karena bisnis ini dipengaruhi oleh berbagai undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh negara bagian daerah, negara manapun, organisasi internasional. Pemerintah yang stabil dan adanya sistem pengendalian yang baik diperlukan untuk menjamin lingkungan kondusif bagi pelaku bisnis. Kemudian bentuk hukum internasional. Hukum internasional ini
hukum internasional publik, hubungan hukum antara pemerintah, termasuk hubungan diplomatik, dan segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang berdaulat. Hukum internasional privat atau swasta, hukum transaksi individu yang perusahaan yang melalui batas negara. Kemudian kekayaan intelektual, semua hasil dari penerapan intelektual seseorang itu terdiri dari paten, nama dagang, hak cipta, rahasia dagang, dan industri. Selanjutnya, kekuatan hukum pada suatu negara tertentu atau perpajakan. Tujuan utama pajak tertentu tidak harus meningkatkan pendapatan negara, tetapi mendistribusikan pendapatan, menghimbau masyarakat untuk mengurangi atau mengkonsumsi produk tertentu, dan mendorong masyarakat agar lebih banyak mengkonsumsi produk dalam negeri daripada produk luar negeri. Jumlah pajak yang dibayarkan disesuaikan besarnya dengan penghasilan pembayaran pajak, serta memperhatikan resiprositas berdasarkan perjanjian perpajakan yang berlaku, khususnya bagi WNA. Tujuan tersebut memberi tekanan politik dan ekonomi pada pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas pembuatan peraturan pajak dan pemungutan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Dwi Warasati. Perbedaan dalam sistem hukum terdiri dari 4. Yang pertama, hukum Anglo-Saxon didasarkan pada kebijakan kumulatif putusan-putusan para hakim tentang masing-masing perkara sepanjang sejarah. Yang kedua, hukum kontinental didasarkan pada suatu daftar lengkap tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Yang ketiga, hukum agama didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diciptakan secara resmi yang mengatur iman dan praktik suatu agama tertentu. Yang keempat, hukum birokrasi, apa saja yang dikatakan pada birokrat tanpa memperdulikan hukum formal negara tersebut. Hukum yang berorientasi ke dalam negeri, hukum negara-negara tempat bisnis internasional dijalankan memegang peran utama dalam menciptakan peluang-peluang yang tersedia bagi perusahaan. Beberapa di antara hukum ini terutama dirancang untuk mengatur lingkungan ekonomi dalam negeri. Hukum seperti itu mempengaruhi segala segi usaha dalam negeri suatu perusahaan. Selanjutnya, hukum langsung mempengaruhi transaksi bisnis. Suatu negara mungkin akan berupaya mengajak negara kedua untuk mengubah kebijakan yang tidak diinginkan dengan menerapkan sanksi pelanggaran perdagangan dengan negara tersebut. Sanksi dapat mengambil berbagai bentuk seperti larangan akses ke barang-barang berteknologi tinggi, penarikan tarif istimewa, pemboikotan barang-barang negara tersebut, dan penolakan pinjaman baru. Hukum yang ditujukan ke perusahaan asing. Ketika pemerintah memperoleh kekuasaan, mereka memilih untuk memindahkan kepemilikan sumber daya sektor swasta ke sektor pemerintah. Suatu proses yang dikenal sebagai nasionalisasi yang paling rentan terhadap tindakan-tindakan semacam ini adalah industri yang tidak mudah dipindahkan. Hukum perusahaan multinasional terhadap negara tujuan. Perusahaan yang mendirikan pengoperasian di luar perbatasan negara asalnya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan politik, ekonomi, sosial, dan budaya negara tujuan tempat perusahaan tersebut menjalankan usahanya. Lingkungan teknologi. Dimensi penting lainnya suatu negara adalah lingkungan teknologinya. Fondasi lingkungan teknologi suatu negara adalah bisnis sumber daya. Ketersediaan atau ketidaktersediaan sumber daya mempengaruhi produk-produk mana dibuat di negara tertentu. Faktor penentu penting lingkungan teknologi suatu negara adalah kemauan perusahaan-perusahaan asing mengalihkan teknologi kepada negara tersebut. Tingkat perlindungan yang ditawarkan undang-undangnya bagi hak kekayaan intelektual, hak cipta, merek dagang, nama merek. Stabilitas pemerintah. Pemerintah stabil apabila ia dapat mempertahankan kekuatan sendiri dan jika kebijakan fiskal, moneter, dan politik dapat diramalkan dan tidak terkena perubahan radikal. Sedangkan instabilitas adalah adanya perubahan kebijaksanaan yang tidak diprediksi dan tiba-tiba. Resiko politik ada 3, resiko kepemilikan, resiko pengoperasian, dan resiko transfer. Lingkungan politik.
Elemen lingkungan politik yang relevan adalah peranan pemerintah dalam perekonomian, ideologi ekonomi dan politik, hubungan internasional, dan hubungan antara pemerintah dan bisnis pada umumnya. Ada beberapa ideologi yang dianut negara-negara dunia. Yang pertama kapitalisme, kedua komunisme, ketiga sosialisme, keempat konservasi, yang kelima liberal. Mungkin itu saja materi dari kami. Mungkin ada dari rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya atau menyanggah atau menambahkan. Dipersilakan. Saya ingin bertanya pada slide ke-6. Tolong jelaskan poin-poin yang dimaksud dari slide ke-6 itu. Untuk pertanyaan yang pertama dari Lisa Aryani Siregar akan dijawab oleh rekan saya Rani Arini. Baiklah, di slide ke-6 tentang paten, nama dagang, hak cipta, dan rahasia dagang, saya akan menjelaskan tentang apa itu paten. Nah, paten itu adalah suatu hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi tertentu untuk selama waktu tertentu melaksanakan atau melakukan persetujuan kepada pihak untuk melaksanakan invensinya. Kemudian nama dagang. Nama dagang di sini merupakan nama atau simbol yang diasosiasikan dengan produk atau jasa tertentu. Kemudian hak ciptanya, di sini hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptanya diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Kemudian rahasia dagangnya yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi. Mungkin ada yang bertanya lagi? Saya. Silakan. Pada slide ke-5. Bisa tolong dijelaskan apa yang dimaksud dengan hubungan diplomatik? Itu saja. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Anita Novianti. Apa yang dimaksud dengan hubungan diplomatik? Jadi hubungan diplomatik ini hubungan yang dijalankan antara negara satu dengan negara lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Cukup. Baiklah, itu saja presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional harus disertai teknologi, hukum, dan politik internasional dalam menjalankan suatu bisnis atau perdagangan antar negara satu dengan negara lainnya. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.